Nah, dari 4 kata kunci tersebut, kami menentukan palet warna yang pertama. Tahapan pertama adalah kami menentukan palet warna. Palet warnanya ada 3, yaitu kuning lemon, kemudian hijau muda, dan hijau tua yang lebih ke earthy, lebih ke warna-warna bumi, begitu ya. Nah, 3 palet warna ini yang menjadi palet utama dalam pengembangan kemasan. Yang kedua, kita memilih typeface, jenis huruf atau font yang mewakili karakter dari kopi Kintamani. Yang kita pilih akhirnya adalah jatuh pilihannya kepada Perpetua Titling MT. Ini jenis font type-nya. Yang kita ambil ada font bold dan font tipe reguler. Jadi lebih kepada klasik ya. Karena dia sudah turun-menurun, font type ini memang serif, berkait, jadi lebih kepada elegan dan klasik yang kita munculkan, mewakili karakter dari kopi Kintamani itu sendiri. Elemen visual, kita coba mengumpulkan, kita coba mengcapture apa elemen visual yang cukup kuat di sana. Itu ada gapura, pura-pura dari Bali, kemudian yang pasti Danau Kintamani, itu menjadi elemen utama. Lalu ada kekasan jeruk nipis, daun kopi, biji kopi gitu ya, dan kopi yang sudah siap seduh, di mana itu kemudian kami olah untuk menjadi gambar barong. Jadi memang ada dalam budaya Bali, ada keberadaan barong gitu ya. Ada yang baik, ada yang jahat begitu. Nah, ini yang kita ambil adalah yang baik, di mana kemudian kami susun ulang elemen-elemen tadi, baik biji kopi, daun jeruk, daun kopi, kemudian kopi yang sudah diolah, itu disusun menjadi bentuk barong tersebut. Nah, ini mewakili, jadi elemen kopi yang terwakili dalam simbol-simbol visual ini, dan elemen budaya juga eklektikkan dalam susunan desain ini. Nah, setelah itu dia menjadi elemen utama dalam kemasan, di mana kemasannya kita munculkan ada kemasan premium dalam bentuk pouch gitu ya, standing pouch, dan kemasan ekonomis. Jadi label tersebut menjadi label stiker pada plastik biasa gitu. Nah, tergantung kepada segmentasi nantinya, diharapkan yang bisa dilakukan pemetaan oleh subak atau kelompok tani, kemana mereka akan menjual produk akhirnya mereka gitu. Nah, dan tetap kita juga mengakomodir kemasan distribusi besar dalam bentuk karung, karena ini karung otomatis eksekusinya tidak bisa seperti pouch, maka yang dimunculkan di sini adalah lambang atau logo dari kelompok indikasi geografis kopi Kintamaninya. Gitu. Nah, ini cukup menarik teman-teman, proyek ini, karena kita menemukan sebetulnya bahwa potensi kelompok tani untuk bisa berkembang lebih tinggi itu besar. Tapi seringkali karena mereka tidak terfasilitasi kemudahan untuk bisa mengolah produknya, bisa dinikmati langsung oleh end user, mereka lebih mempercayai distribusi melalui tengkulak. Tapi di sini akhirnya muncul ketimpangan ekonomi gitu ya, ketimpangan tingkat ekonomi, karena yang kaya akhirnya tengkulaknya, sementara kelompok taninya ya tetap seperti itu saja. Dengan proyek ini harapannya adalah ini bisa lebih meningkatkan taraf hidup dan ekonomi dari sisi petani gitu. Dengan menyediakan sebuah kemasan yang lebih proper, sebuah sistem branding fokusnya kepada kemasan yang lebih proper, sehingga mereka tinggal
memfokuskan diri pada produksi dengan memanfaatkan apa yang sudah difasilitasi, bisa langsung berhubungan dengan end user atau customer dalam hal ini, baik itu yang premium maupun yang ekonomi. Ditambah dengan mengembangkan kebun mereka sebagai sebuah tujuan agrowisata. Jadi proyek ini memang diharapkan bisa meningkatkan tingkat ekonomi dari petani kopi Kintamani itu sendiri. Itu beda proyek kita kali ini, teman-teman. Kita nanti pada episode-episode berikutnya juga akan coba membedah portofolio kami satu persatu, di mana ini mungkin bisa menjadi sebuah insight, baik bagi teman-teman pelaku bisnis, brand owner, ataupun teman-teman desainer. Jadi, tetap like dan subscribe supaya tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Selalu sehat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.